Halo sahabat angka, bertemu lagi bersama saya di paparan materi kalkulus. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi trigonometri. Simak baik-baik ya, let's go! Sekarang kita masuk ke materi fungsi trigonometri. Seperti yang telah kita pelajari pada semester lalu tentang fungsi trigonometri berdasarkan segitiga siku-siku. Nah, dengan segitiga siku-siku ini kita bisa menentukan fungsi-fungsi sinus, kosinus, dan tangen. Dimana di sini ada sisi miring atau bisa disebut dengan hipotesis, di sini sisi depannya dan di sini sisi sampingnya. Untuk mencari sin theta, yaitu dengan cara depan per miring, miring. Dan untuk mencari cos theta di sini kita tidak tulis tetanya ya. Sa per mi artinya samping per miring. Dan untuk mencari tan sama dengan depan per samping. Untuk sin sendiri yaitu kita mencarinya dengan depan per miring, dan untuk cos sendiri yaitu samping per miring, dan untuk tan yaitu depan per samping. Dimana fungsi trigonometri ini yang umumnya sering kita bahas dan kita pelajari. Konsep perbandingan ini itu tidak salah, tapi di sini kita akan mempelajari lebih umum bahwa fungsi trigonometri itu asalnya bukan dari segitiga siku-siku, tapi asalnya dari lingkaran. Sekarang kita masuk ke penjelasan bagaimana kita menemukan fungsi trigonometri itu bukan dari segitiga siku-siku, tapi asalnya itu dari lingkaran. Di sini kita punya lingkaran satuan. Nah, bermula dari lingkaran satuan ini, lingkaran satuan itu adalah lingkaran dengan persamaan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1. X kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1. Di mana x kuadrat plus y kuadrat ini sama dengan r atau jari-jari. R sama dengan 1. Jadi garisnya itu di sini ya. Di sini. Sepanjang ini itu 1. Jadi jari-jarinya itu 1. Misalkan di sini tuh ada A. Di sini ya, maksudnya tuh di sini. Di 0, 1, 0 ini. Jadi titik A itu kan jika dalam koordinat itu 1,0, berarti otomatis di sini 1, di sini min 1, di sini min 1 juga, karena kita mengikuti dari garis koordinat kartesius tersebut. Nah, sebelumnya tadi kan kita sudah mengetahui R-nya itu sama dengan 1. Jadi kita bisa mendefinisikan lingkaran satuan itu dengan lingkaran dengan jari-jari sepanjang satu satuan. Nah, itu adalah definisi dari lingkaran satuan. Tadi kan sudah dimisalkan titik A-nya itu 1,0 dan T-nya itu bilangan positif. Di mana sih bilangan T itu? T itu di antara X, Y ini. Nah, X, Y ini akan menjadi titik tunggal dari lingkaran C. Ini adalah P ya, mohon maaf, dan T-nya itu di antara P dan A. Jadi di sini. T-nya itu di situ. Jadi untuk satu titik tunggal yang PXY pada lingkaran C sedemikian rupa sehingga panjang busur AP itu ke sini. Busur A ke P itu kan arahnya tuh berlawanan dengan putaran jarum jam ya. Sedang dari busur AP dari A ke P yang berlawanan arah jarum jam itu kita sebut dengan T. T yang saya sudah tulis di sini di antara P dan A. Tapi jika sebaliknya berlawanan arah, maka punya suatu jarak, yaitu T. Jarak bilangan real berarti T anggota bilangan real. Pergerakan pada lingkaran itu kan ada dua, yaitu searah dan berlawanan. Nah, terkait dengan jarak dan posisi pada diagram kartesius, maka akan diperoleh dua posisi, di mana yang pertama yaitu posisi P, di mana sumbu X sama dengan yaitu jarak dari P ke X. Jarak dari P ke X berarti kan gini ya. Jarak dari P ke X dinyatakan dengan Y. X itu sama dengan Y berarti ya.
jarak dari P ke sumbu X itu dinyatakan dengan Y. Begitupun sebaliknya, jarak sumbu Y di mana jarak dari P ke sumbu Y itu kesini ya, berarti dinyatakan dengan X. Nah, inilah yang akan membawa kita ke sin dan cos, di mana kita bisa melihat pada definisi bahwa definisi dari fungsi sinus dan kosinus, dimisalkan T bilangan real yang menentukan titik P, X, Y yang ditunjukkan di atas, maka akan diperoleh sin T sama dengan Y dan bukan sin lagi ya, tapi di sini saya akan memberikan suatu ilustrasi terkait jadi seperti apa fungsi sinus ini. Bisa disimak baik-baik bagaimana grafik tersebut bisa berjalan. Untuk definisi fungsi trigonometri, di sini kita mempunyai gambar lingkaran satuan, di mana satu lingkaran penuh dengan menggunakan radian itu kan 2pi ya. Jadi untuk menggunakan radian sama dengan 2pi. Misalkan ini kan P, ini adalah lingkaran C. P ini bergerak ke arah sini sampai berhenti di sini ya. Ini P berarti bergeraknya itu setengah lingkaran ya, maka akan diperoleh P-1,0. Di sini kita dapat lihat bahwa cos T sama dengan -1 dan sin T sama dengan 0. Kenapa? Karena dari definisi kita bisa simpulkan dari definisi fungsi trigonometri yang tadi, di mana sin itu dinyatakan dengan Y, sedangkan cos itu dinyatakan dengan X. Di sini kan misal kalau kita bergerak berlawanan arah jarum jam dengan setengah lingkaran, maka akan diperoleh cos T-nya itu -1 dan sin T-nya itu 0. Ini jika kita bergerak dengan setengah lingkaran atau bisa kita sebut dengan pi doang aja ya. Nah, lalu bagaimana jika hanya seperempat lingkaran? Berarti kalau seperempat lingkaran itu sampai sini ya, sampai Y ini, sampai sini. Berarti di situ kan udah diperoleh 0,1, di mana cos-nya itu 0 dan sin-nya itu 1. Maka jika pi bergerak sepi atau setengah lingkaran, dan ini juga seperempat lingkaran atau pi/2. Sekarang kita lanjut ke sifat dasar sinus kosinus. Sebelumnya tadi kan sudah diperlihatkan ilustrasi video tentang grafik sinus kosinus. Nah, juga beberapa kenyataan yang jelas kelihatan dari definisi yang baru saja diberikan. Definisi yang sin T sama dengan Y dan cos T sama dengan X itu. Maka diperoleh pertama, karena T dapat berupa sembarang bilangan real, daerah asal untuk sinus maupun kosinus adalah, tadi kan seperti yang di ilustrasi grafik yang tadi, kita bisa tentukan bahwa daerah asal untuk sinus maupun kosinus yaitu min, tak hingga, dan tak hingga. Begini ya jadi. Dan untuk yang kedua, X dan Y selalu berada di antara +1 dan 1. Oh, mohon maaf, ini bukan +1 tapi -1 ya teman-teman. Ini min.
Jadi kedua X dan Y itu selalu berada di antara min 1 dan 1. Jadi daerah hasil untuk fungsi sinus dan kosinus adalah interval min 1, 1. Jadi bisa terbuktikan tadi di ilustrasi tadi daerah asalnya itu min tak hingga dan tak hingga, lalu daerah hasilnya itu min 1, 1. Karena lingkaran satuan mempunyai keliling 2pi, yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa lingkaran penuh yaitu menggunakan radian itu kan 2pi karena 180 dikali 2 yaitu 360 derajat. Nilai T dan T plus 2pi menentukan titik Px yang sama. Jadi sin T plus 2pi sama dengan sin T dan cos T plus 2pi sama dengan cos T. Sebelum lanjut, kita harus memperhatikan dulu tanda kurung yang diperlukan untuk membuat jelas bahwa yang kita maksud di sini itu ini ya. Yang kita maksud di sini itu sin dalam kurung T plus 2pi sama dengan sin T dan cos dalam kurung T plus 2pi sama dengan cos T. Jadi bukan dalam kurung sin T, jadi bukan kayak gini ya, bukan sin T dalam kurung plus 2pi ya, bukan. Jadi yang benar itu yang ini. Yang T plus 2pi-nya yang ada dalam kurung. Nah, ekspresi sin T plus 2pi itu kan akan membingungkan kalau penulisan dan pembacaannya. Nah, maka di sini ada titik-titik P1, titik-titik P1 ini P1 dan ini P2 ya. Yang berkorespondensi dengan T dan plus T. Dengan T ini dan min T ini. Masing-masing itu simetri terhadap sumbu X. Kita bisa lihat kan, dari titik ini ke sini itu simetri dengan titik sini ke sini. Jadi sama-sama ke sumbu X yang ini tuh dia simetri. Atau misalkan sama lah jaraknya ya dan ukurannya. Jadi koordinat X dari P1 dan P2 adalah sama dan koordinat Y hanya berbeda tanda. Dari sini ke sini itu kan sama ya, sama-sama positif ke sini. Tapi dari sini ke sini kita akan memperoleh Y-nya itu positif karena di daerah sini dan Y-nya akan negatif karena di daerah sini. Akibatnya akan diperoleh sin min T sama dengan min sin T dan cos min T sama dengan cos T. Dengan perkataan lain, sinus adalah fungsi ganjil dan kosinus itu adalah fungsi genap. Kita lanjut ke sifat dasar berikutnya, yaitu di mana di sini ada gambar lingkaran satuan yang titik P3 dan P4-nya masing-masing itu berkorespondensi terhadap T dan pi per 2 min T simetri terhadap garis Y sama dengan X, sehingga koordinat-koordinatnya saling bertukar. Jadi titik P yang ini kita misalkan cerminkan dengan Y sama dengan min X. Posisi antara P4 dan P3 ini itu kan posisinya pi per 2 ya, T-nya sama dengan pi per 2. Kalau yang sebelumnya yang ini kan dia 2pi ya, ini pi per 2, yaitu 1/4-nya dari lingkaran ini. Berarti sin P4-nya ini tuh kan sama dengan T ya. Jadi P-nya itu dikurang T. Jadi sama aja kayak sin itu sin pi per 2 min T. Itu sama dengan cos T. Begitupun dengan begitupun dengan cos pi per 2 min T sama dengan sin T. Karena P ini dengan P ini itu kan antaranya dengan T. Ini ke sini juga kan dari titik P ke titik yang ini kan
ada T di tengah-tengahnya, maka pi per 2 itu kita kurangkan dengan T. Kita lanjut. Maka diperoleh akhirnya di bawah ini adalah sebuah identitas penting yang menghubungkan fungsi sinus dan kosinus, di mana X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1 itu berasal dari persamaan lingkaran. Tadi kan sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa persamaan lingkaran itu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1 yang saya ubah menjadi R, jari-jari yang sama dengan 1. Nah, di sini X kuadrat plus Y kuadrat itu sama dengan 1, di mana X adalah cos kuadrat T dan Y kuadrat T itu sin kuadrat T. Tadi kan udah dijelaskan bahwa cos itu dilambangkan dengan X dan sin itu dilambangkan dengan Y, maka akan diperoleh sifat identitas bahwa X kuadrat T plus sin kuadrat T sama dengan 1. Kita next ke grafik sinus dan kosinus. Nah, sebelum kita menggambar grafik fungsi sinus dan kosinus, kita kan jika ingin menggambarkan grafik itu kita harus tahu titik-titik pada koordinat kartesiusnya. Di sini saya akan memberikan contoh penentuan nilai fungsi sinus kosinus. Di sini sudah ada gambar dari lingkaran satuan di mana P XY yaitu antara P dan A ini kan nilai T ya. Nilai T. Ini nilai T. Nilai T-nya itu V per 4. Kalau kita tarik dari garis P ke B ini kan gini ya, membentuk sudut siku-siku, di mana sudut siku-siku itu yang sebelah sini 45 derajat dan yang sini 45 derajat. Ini membentuk segitiga sama sisi. Jika ini sisi X, berarti ini juga kan sisi X. Sisi miringnya berapa? Kita ingat kembali sisi miringnya itu jari-jari tadi adalah 1, jadi sisi miringnya itu sama dengan 1, maka akan diperoleh X kuadrat plus X kuadrat sama dengan 1, atau X itu kan cos, berarti kita masukkan cos kuadrat, dimana tadi T nya itu V per 4, jadi cos kuadrat pi per 4 ditambah cos kuadrat pi per 4 sama dengan 1. Kita bisa mengoperasikan menjadi, kalau kita tambahkan kan jadi cos ditambah cos itu kan jadi 2 cos kuadrat ya. 2 cos kuadrat dan pi per 4. Pi per 4 sama dengan 1. Lalu duanya itu kita pindah, yang ini kita coret. Nah, jadi di sini kan cos kuadrat pi per 4 sama dengan 1 per 2. Kita harus mengingat jika kebalikan dari kuadrat itu akar. Jadi kita ingin memperoleh cos pi per 4 sama dengan akar setengah ya, akar 1 per 2. Bisa kita operasikan lagi, yaitu menjadi akar 1 per akar 2 sama dengan 1 per akar 2. 1 per akar 2 itu sama dengan akar 2 per 2. Jadi dapat kita simpulkan bahwa cos pi per 4 itu sama dengan 1 per akar 2 atau sama dengan akar 2 per 2. Secara serupa, sin pi per 4 juga sama dengan akar 2 per 2. Nah, dari sini kita bisa melihat, kita dapatkan nilai sin cos untuk sudut-sudut istimewa yang lain, yaitu yang pada tabel ini. Ada 0, pi per 6 yaitu 30, 45, 90, dan seterusnya. Setelah kita dapatkan nilai sin cos untuk sudut-sudut istimewa yang lain, kita letakkan nilai-nilai tersebut pada koordinat kartesius. Nah, grafiknya seperti ini, gambarnya bisa kalian telah dan kalian lihat. Tapi ada 4 hal yang dapat diperhatikan dari grafik-grafik ini ya. Dengan kalian menelaahnya, kalian akan mendapatkan 4 hal. Yang pertama yaitu sin T dan cos T keduanya berkisar dari min 1 sampai 1. Min 1 ini sampai ini tuh 1 ya, jadi ini 1 kisarannya. Lalu yang kedua grafik berulang pada interval yang berdampingan di sepanjang 2pi. Jadi dimulai dari sini dan berakhir juga di 2pi, dan ini berdampingan ya. Dan yang ketiga, grafiknya sama dengan sin T simetri terhadap titik asal dan Y sama dengan cos T simetri terhadap sumbu Y.
Jadi fungsi sinus adalah ganjil dan fungsi kosinus adalah genap. Lalu yang terakhir, grafik Y sama dengan sin T sama seperti Y sama dengan cos T, tetapi digeser pi per 2 satuan ke kanan. Kita lanjut ke materi periode dan amplitudo fungsi trigonometri. Fungsi f ini dikatakan periodik jika terdapat suatu bilangan p sedemikian rupa sehingga fx plus p sama dengan fx untuk semua bilangan real x dalam daerah asal f. Jadi daerah asalnya itu f. Bilangan positif terkecil p yang demikian disebut periode f. Jadi x plus p itu p-nya itu termasuk periode f ya. Fungsi sinus adalah periodik karena sin x plus 2pi sama dengan sin x untuk semua x. Juga benar bahwa sin x plus 4pi sama dengan sin x min 2pi. Dan sama dengan sin x plus 2pi sama dengan sin x untuk semua x. Jadi 4pi min 2pi dan 12pi semuanya merupakan bilangan p atau juga disebut dengan periode f dengan sifat sin x plus p sama dengan sin x. Periode didefinisikan sebagai bilangan positif terkecil p yang demikian. Untuk fungsi sinus, p positif terkecil dengan sifat bahwa sin x plus p sama dengan sin x adalah p sama dengan 2pi. Karena itu kita katakan bahwa fungsi sinus periodik dengan periode 2pi. Fungsi kosinus juga periodik dengan periode 2v. Fungsi sin AT mempunyai periode 2v per A karena sin A dalam kurung T plus 2v per A sama dengan sin AT plus 2pi sama dengan sin AT. Periode fungsi cos AT juga 2v per A. Lalu sekarang yang terakhir yaitu 4 fungsi trigonometri lainnya. Kita cukup menggunakan fungsi sinus dan kosinus saja, tetapi penting juga untuk memperkenalkan 4 fungsi trigonometri lainnya yaitu tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Di sini ada tan T sama dengan sin T per cos T, di mana tan itu sama dengan sin per cos ya. Lalu kotangen T sama dengan cos T per sin T, jadi tinggal dibalik karena tan itu kan kebalikannya dari kotangen. Lalu sek T sama dengan 1 per cos T, kebalikan dari cos itu sek, jadi jika ingin mencari sek itu tinggal 1 per cos T, dan begitu pula dengan cosek T sama dengan 1 per sin T karena kebalikan dari cosek yaitu sin. Mungkin cukup sekian materi kali ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila masih ada kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.